Di sini saya akan membahas materi tentang bahasa Indonesia baku dan non baku serta ciri-cirinya. Sebelum saya membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya John Petra Sihotang. NIM saya 4193351014. Saya dari kelas pendidikan IPA Dik B 2019. Langsung saja memasuki materinya. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya bahasa baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya kata baku ini digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Umumnya kata tidak baku sering kita ucapkan atau sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya kata tidak baku. Pengertian dari kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku terucap. Di antaranya itu yang menggunakan bahasa mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Yang kedua, yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahannya dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan bahasa tidak baku tidak akan muncul. Selanjutnya ada itu yang menggunakan kata bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Dan yang keempat yaitu orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Kita masuk ke ciri-ciri bahasa baku, yaitu ada kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua yaitu kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pada pemakaian imbuhan kata baku bersifat eksplisit. Selanjutnya baku itu adalah bahasa percakapan. Baru kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Selanjutnya ada kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang terakhir dari ciri-ciri kata baku yaitu kata baku tidak mengandung hiperkorek. Di sini juga ada ciri-ciri dari kata tidak baku. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua yaitu sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Dan yang ketiga sudah bentuknya mudah berubah-ubah. Yang keempat yaitu memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Fungsi kata baku bisa kita gunakan yaitu sebagai pemersatu, selanjutnya sebagai pemberi kekasan, selanjutnya memberi pembawa kewibawaan, dan di sini ada beberapa contoh dari kata baku, yaitu contoh kata baku misalnya seperti aktif, pasif, apotek, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, daftar, dan lain sebagainya. Kita buat satu contoh kalimat yaitu pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Selanjutnya ada contoh dari kata tidak baku, misalnya seperti aktif, pasif, efektif, karena, foto, bis, objek, teknik, nasihat, biosfer, dan lain sebagainya. Contoh yang bisa kita buat kalimatnya yaitu saya akan makan siang di rumah hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi bahasa baku dan non baku dan ciri-cirinya. Saya ucapkan terima kasih.